Dan Bella juga lebih disukai di mata guru karena dia melahirkan seorang putra untuknya. Adapun informasi Jemima, Tama juga membacanya dengan seksama. Gadis ini sama sekali tidak nakal seperti yang dikatakan guru. Sebaliknya, semua resume gadis ini sangat bagus. Dia berhasil dalam studinya, dan pada dasarnya dia mendapat nilai terbaik dalam ujian apapun yang tercatat dalam file. Selain itu, dia telah tertarik pada filantropi sejak dia masih remaja. Dia tidak hanya terus-menerus menyumbang ke berbagai badan amal selama bertahun-tahun. Dia bahkan menghabiskan hampir seluruh waktu luangnya sebagai sukarelawan untuk dana amal tersebut. Baru-baru ini, dia mempromosikan kegiatan amal untuk memecahkan masalah air minum di daerah yang sangat miskin di Afrika. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana dari seluruh masyarakat dan mengumpulkan HKD 200 juta dalam 2 tahap. Untuk mengatasi masalah kesulitan air minum di beberapa daerah baru. Selain itu, untuk memainkan peran panggilan nyata, dia mengumpulkan setengah dari dana dalam 2 fase. Artinya, 50 juta dolar Hong Kong di setiap fase. Tentu saja, meskipun dia memiliki nilai yang sangat baik, dia tidak memasuki masyarakat untuk menghasilkan uang. Jadi sumbangan ini juga dibayar oleh ayahnya. 20 menit kemudian, konvoi memasuki Jalan Shisun yang terkenal di Hong Kong. Jalan Shisun adalah jalan pegunungan, dan rumah-rumah mewah di sini hampir semuanya bergaya villa yang dibangun di atas gunung. Rumah mewah yang terletak di sini, tanpa kecuali, bernilai ratusan juta dolar Hong Kong. Dan yang terbesar bahkan bernilai lebih dari 1 miliar dolar Hong Kong. Hong Kong sudah mahal di tanah, dan di sini, zona ini berada di atas harga perumahan Hong Kong. Hampir tanpa kecuali, mereka yang bisa tinggal di sini adalah orang-orang kaya raya. Rumah guru terletak di dekat bagian atas Shisun Road. Seluruh villa mencakup area seluas setidaknya beberapa ribu meter persegi. Dan halamannya cukup untuk memarkir 20 atau 30 mobil. Ketika konvoi itu masuk, lebih dari 20 pelayan dan tukang kebun berbaju terusan putih sudah mengantri. Dari mobil pertama ke mobil terakhir, mereka membungkuk dan tetap tidak bergerak. Setelah konvoi masuk, para bodyguard terlebih dahulu turun dari mobil. Dan membukakan pintu untuk Tama, guru, dan Bella di mobil lain. Para pelayan memanggil Tuan dan Nyonya Leo secara bersamaan. Tapi guru menunjuk langsung ke Tama dan berkata kepada semua orang, "Ayo, sapa Pak Renza." Jadi semua orang buru-buru membungkuk dan menyapa Tama. Guru terus berbicara kepada orang banyak. Tuan Renza akan tinggal di rumah dalam beberapa hari ke depan. Kamu harus melayaninya dengan baik, dan jangan biarkan dia memiliki ketidakpuasan. Apakah kamu mendengarnya? Kemudian, guru berkata kepada Tama, "Tuan Renza, sebelum kamu datang, aku sudah menyuruh pelayan untuk membersihkan kamar tamu. Selama kamu di Hong Kong, kamu akan tinggal bersamaku. Dan perlakukan ini sebagai rumahmu sendiri. Jangan sopan padaku." Tama juga sangat senang, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Jika itu masalahnya, maka aku akan lebih hormat daripada patuh." "Oke," guru memeluk punggung Tama dengan antusias, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo Pak Renza, silahkan masuk." Setelah mengatakan itu, mereka memasuki mansion bersama Tama. Pengurus rumah tangga mengikuti langkah demi langkah, dan berkata dengan hormat, "Tuan, jamuannya sudah siap, menurut Anda kapan itu akan dimulai?" Guru bertanya kepadanya, "Apakah wanita itu kembali?" Pengurus rumah tangga berkata dengan jujur, "Belum." Guru segera berkata dengan marah, "Gadis bau ini. Jika dia berani membiarkan saya terjun kali ini, saya tidak akan memberinya sepeser pun dalam 3 tahun ke depan." Bella di samping berkata dengan nada manis, "Mengetahui bahwa kamu tidak akan melakukannya, lalu mengapa repot-repot mengatakan ini?" Guru bertanya dengan marah, "Bagaimana Anda tahu saya tidak bisa melakukannya?" Bella berkata dengan ringan, "Sudahkah kamu mengatakan ini sekali atau 2 kali? Pada akhirnya, terserah kamu untuk berkompromi." Guru merasa sangat tidak tahu malu, dan berkata dengan marah, "Kali ini berbeda.
Kali ini saya, Guru Leonardo, akan melakukan apa yang saya katakan dan tidak pernah melanggar janji saya. Bella tersenyum dan berkata dengan santai, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Tama berada di melihat dari samping dengan mata dingin. Dia merasa bahwa Bella sedikit menyebalkan, dan kata-katanya sedikit seperti menabur perselisihan. Dia tidak bisa menahan perasaan kasihan pada Heidi. Heidi awalnya memiliki masa depan yang cerah tapi baginya benar-benar tidak layak membuang separuh hidupnya di toko angsa panggang di pecinan New York itu. Selain itu, dia juga bisa melihat bahwa Heidi masih memikirkan wanita ini sampai hari ini. Dan ketika dia menyebut Bella, selalu ada cahaya yang berbeda di mata Heidi. Dia selalu berpikir bahwa Bella tidak punya pilihan selain pergi. Karena dia tidak tahan dengan kesulitan di Amerika Serikat. Namun, jika dia melihat Bella hari ini, apakah dia akan terkejut atau kecewa? Pada saat ini, suara dingin seorang wanita datang dari belakang Tama. Maaf, Nyonya Leonardo, jika Anda ingin menonton pertunjukan yang bagus, saya khawatir Anda akan kecewa kali ini. Guru mendengar suara itu dan berbalik dengan cepat saat melihat putri sulungnya menatap Bella dengan wajah dingin. Dia tertegun sejenak, dan kemudian buru-buru berkata, Jemima, apa yang baru saja kukatakan adalah marah, ayahmu, aku tahu kamu tidak bisa membiarkanku pergi. Setelah berbicara, dia buru-buru memperkenalkannya kepada Tama. Tuan Renza, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah putri sulung saya, Jemima. Siapa yang sekarang sedang menempuh studi doktoral di University of Hong Kong. Segera setelah itu, dia menyapa Jemima dan berkata, Kemarilah Jemima, ayah akan mengenalkanmu pada bakat muda, Tuan Tama Renza dari daratan. Tama melihat Jemima untuk pertama kalinya dan hanya merasa bahwa gadis ini jauh lebih cantik daripada di foto. Apa yang dia lihat di dokumen adalah semua foto identitas gadis ini. Dalam foto ID, dia memakai kacamata dan tidak tersenyum. Mereka hanya terlihat lebih halus dan cantik, tetapi mereka jauh dari menakjubkan. Namun, di depannya, Jemima, yang ramping dan tinggi, dengan kulit putih dan kemerahan. Fitur wajah tanpa riasan memiliki pesona kecantikan klasik Indonesia. Dengan kuncir kuda yang panjang, tampaknya seorang malaikat telah jatuh ke pintu sebelah. Dan menjadi versi teratas dari gadis sebelah. Gaun Jemima sangat sederhana, gaun biasa, sepasang sandal hitam sederhana. Dan tas bahu tanpa merek sama sekali. Gaun kasual seperti itu membuat temperamennya yang luar biasa semakin menawan. Membawanya ke tingkat yang baru. Tama benar-benar tidak menyangka bahwa yang berkepala gendut dan guru bertelinga besar bisa melahirkan putri seperti peri. Dilihat dari fitur wajah Jemima, gen guru hampir tidak memiliki efek yang efektif padanya. Saat ini, Jemima hanya melirik Tama dengan suam-suam kuku, dan berkata dengan santai, Tuan Renza, halo. Setelah berbicara, tanpa menunggu jawaban Tama, dia langsung berkata kepada guru. Bukannya aku dipanggil kembali untuk makan malam? Tolong cepat sedikit. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di sore hari, jadi aku tidak bisa menundanya terlalu lama. Guru kesal dengan sikap Jemima dan berkata, Bagaimana sikapmu? Saya juga berencana untuk meminta Anda membantu saya menghibur dan mengajak Tuan Renza berkeliling di sore hari. Jemima menolak tanpa ragu-ragu, tidak, saya mengatakan bahwa saya memiliki sesuatu untuk dilakukan di sore hari. Karena itu adalah tamumu, mengapa kamu tidak menghiburnya sendiri? Guru marah berkata, saya pikir Anda dan Tuan Renza adalah tentang usia yang sama. Usia yang sama, kamu lebih cocok untuk menghibur daripada aku. Aku tidak punya waktu. Jemima berkata dengan marah, kau memintaku kembali untuk makan malam. Saya sudah kembali. Sekarang, tolong berhenti di moderasi dan jangan memaksakan diri terlalu jauh. Guru berkata dengan suara dingin, apakah ini caramu untuk berbicara dengan ayahmu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.